di situ. Soalnya di situ. Yang tidak dijamin undang-undang adalah Anda melakukan kekerasan. Itu tidak dijamin undang-undang. Anda mesti ditangkap. Karena itu pikiran hanya disebut pikiran kalau dilayani dengan pikiran, bukan dilayani oleh botol aqua. Jadi saya mau terangkan sekarang. Minta maaf dan keluar-keluar beda. Yogyakarta, kota pelajar budaya bermartabat. Melempar manusia dengan barang itu tidak bermartabat. Jadi kita ada di dalam komunitas yang berupaya untuk memulihkan kembali demokrasi. Demokrasi hanya bisa dihidupkan dengan percakapan argumen, bukan dengan sentimen. Kamu sentimen, kamu rasis. Rasis artinya apa sih? Kita lawan dengan pikiran, delik aduan dan lain-lain, tapi jangan kekerasan fisik. Setuju? Oke, kita lanjut, Bang Rocky. Oke, saya lanjut ya. Ini bagian kedua saya mau terangkan. Mengapa ada kemarahan? Karena ada kemiskinan. Mengapa ada kemiskinan? Karena tidak ada kritik terhadap kebijakan yang menyebabkan kemiskinan. Karena itu saya bicara terus dalam upaya untuk memberantas kemiskinan supaya tidak ada kemarahan. Jadi hak-hak kita untuk mengkritik pemerintah itu dijamin oleh undang-undang. Hak Anda untuk memuji pemerintah juga dijamin undang-undang. Yang tidak dijamin undang-undang adalah Anda melakukan kekerasan. Itu tidak dijamin undang-undang. Anda mesti ditangkap. Ini berlanjut terus. Kemarin saya di Barreskrim. Di dalam kantor Barreskrim bisa ada persekusi. Jadi sekali lagi saya paham bahwa keadaan kita memang kita hidup dalam ketidakpastian. Kita berupaya untuk menertibkan kembali bangsa ini dengan pikiran. Karena itu pikiran hanya disebut pikiran kalau dilayani dengan pikiran, bukan dilayani oleh botol aqua. Nanti begitu Anda kehausan, Anda datang panitia minta aqua lagi. Belum habis aquanya Anda lempar lagi itu. Jadi coba kita bicara perlahan-lahan ya. Oke. Saya mulai dari kasus tadi itu supaya diingatkan ulang bahwa bangsa ini pernah dirampok oleh oligarki yang disebut sebagai BLBI, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, yang tahun 98 negeri ini bangkrut. Karena itu ada krisis moneter. Karena itu negara kemudian menjamin supaya tidak ada ras, negara kasih uang ke bank-bank yang bermasalah. Sampai sekarang 125 tahun nggak ada satu bank pun yang bayar, yang dimasukkan kembali ke uang negara cuma 30%. Pak Mahfud bingung bagaimana caranya mengembalikan hak rakyat untuk memperoleh keadilan. APBN kita setiap tahun bayar 160 triliun untuk utang yang kita bayarkan pada para pencoleng negara di 98. Jadi kita akhirnya harus memakai APBN untuk membayar kejahatan. Itu soalnya. Jadi kalau teman-teman termasuk yang marah pada saya mau dengarkan saya, Anda pasti akan kaget bahwa hak Anda itu dikebiri melalui APBN. Jadi Anda jangan marah pada saya, marah pada APBN. APBN itu hak teman-teman. Jadi sekali lagi soal korupsi itu bekas dari 98, dari zaman Orde Baru masih ada sampai sekarang. Nah kita ingin agar supaya mahasiswa ikut campur dalam upaya pemberantasan korupsi dengan menegakkan moral. Itu aja intinya tuh. Kalau soal hukum kadang-kadang udah kadaluarsa mungkin, tapi kita masih diingatkan bahwa APBN itu adalah hak masyarakat, bukan tempat pemerintah mensubsidi pekerja asing. Yang terjadi APBN dipakai untuk membayar pekerja asing. Jadi dari kemasyarakatan politik itu yang menyebabkan kenapa ada disparitas. Boleh nggak korporasi, konglomerat, oligarki mengakumulasi kekayaan? Boleh aja. Tetapi konstitusi kita bilang ada 3 pemain ekonomi kita. 1 adalah korporasi, tugasnya akumulasi. 2 adalah BUMN, tugasnya ada menyediakan fasilitas publik. Setelah dibangun jalan tol kita disuruh bayar. Lo nggak boleh APBN itu memerintahkan BUMN sediakan fasilitas publik. Publik artinya tidak dibayar karena kita udah bayar pajak. Yang ketiga koperasi itu yang dasarnya
Kenapa kita menuntut keadilan sosial? Karena ada prinsip koperasi. Jadi boleh ada akumulasi, tapi distribusi harus dilakukan. Yang sekarang nggak ada distribusi, itu yang menyebabkan ketimpangan. Jadi protes saya, protes Refli Harun, protes Saud, protes semua orang, protes mahasiswa, dimaksudkan untuk memulihkan kembali hak kesejahteraan rakyat. Jadi kalau kalian ganggu saya, artinya kalian nggak mau saya membantu kalian untuk memperoleh hak kesejahteraan kalian. Itu dungunya di situ. Ajaib, orang yang mengucapkan pikiran dihalangi oleh partai. Dua kali saya dihalangi di sini oleh PDIP itu. Padahal PDIP itu punya fraksi di DPR. Partai. Iya, saya nggak bilang Anda PDIP. Oke. Iya, saya tahu Anda warga Jogja, karena itu. Iya. Saya bilang saya udah 2 kali dihalangi PDIP, 1 di Jogja, 1 di Bareskrim. Faktanya sebulan lalu saya dihalangi oleh ketua PDIP Jogja, itu faktanya. Ya ilah, kenapa you nggak baca koran? Oke ya. Jadi saya mau terangkan sekarang. Minta maaf dan keluar-keluar beda. Terangin beda. Oke, jadi maksudnya saya nggak bisa bicara karena tidak boleh keluar-keluar. Jadi saya udah 2 kali dipersekusi oleh PDIP, 2 kali loh. Pertama di Jogja, kedua di rumah saya, ketiga di Bareskrim. Udah 3 kali. Saya mau terangkan bahwa kalau partai punya perwakilan di DPR, dia nggak boleh melarang rakyat untuk memprotes. Ya kan saya udah nggak keluar-keluar, ya sampean kok masih marah. Jadi ya datanya itu 3 kali saya dipersekusi. Ya 3 kali. 3 kali saya dipersekusi dari IP. Ada di koran. Oke, saya baliklah pada isu hari ini. Demokrasi yang disebut demokrasi kalau ada partai oposisi. Faktanya partai itu tidak ada. Apa akibatnya? Informasi itu dikendalikan secara sepihak oleh negara. Siapa yang nggak menghendaki oposisi? Masuk UGM, rakyat Jogja. Rakyat Jogja terkenal dengan karakter oposisi. Kalau dia nggak setuju dengan kebijakan raja, dia lakukan PP. PP itu ada fasilitas kebudayaan Jawa untuk memprotes kebijakan raja. PP itu apa? Diam di depan istana raja, bukan ngamuk. Saya paham filsafat Jawa. Sebaiknya Anda di luar itu diam, dengar aja. Itu namanya tradisi Jawa. Jadi saya mengerti bahwa ada kemarahan karena nggak ada outlet. Anda marah, Anda salurkan pada partai politik. Kalau Anda punya partai politik, Anda marah tidak punya partai politik, salurkan dengan pikiran, bukan dengan lemparan. Saya baca lagi ya. Yogyakarta, kota pelajar budaya bermartabat. Melempar manusia dengan barang itu tidak bermartabat. Saya melempar presiden dengan pikiran, nggak pernah saya lempar dengan barang tuh. Apalagi di situ. Jadi kita ada di dalam komunitas yang berupaya untuk memulihkan kembali demokrasi. Demokrasi hanya bisa dihidupkan dengan percakapan argumen, bukan dengan sentimen. Kamu sentimen, kamu rasis. Rasis artinya apa sih? Coba Mas, coba hafalan minggu lalu itu dibuang aja. Itu hafalan dari minggu lalu, ngapain tuh? Oke, Anda tahu nama saya, namamu siapa? Nama kamu? Siapa? Kamu turun sini. Iya, nama saya kamu tahu, nama kamu? Kamu turun sini. Oh, nama kamu turun sini, oke. Menurut Master turun sini, oke, saya balik
lagi ya pada isu tadi. Kita ingin pemilu nanti itu menghasilkan radical break. Tadi istilah radikal dipakai. Pemutusan secara radikal dengan tradisi-tradisi yang sifatnya feodalistik, yang anti kritik, dengan tradisi-tradisi yang anti keadilan sosial. Negeri ini diasuh dengan prinsip sosialistis, bukan kapitalistis. Dengan satu dana Orang, hei, ya, pertanyaannya, kritik nggak bisa bedakan mana kritik dan mana itu kaca dan itu. Lanjut. tidak bisa membedakan mana kritik dan mana hinaan tuh. Oke. Oke, saya kutip kata Pak Jokowi bilang ini urusan kecil. Jadi Pak Jokowi bisa membedakan mana kritik mana hinaan. Kalau ini hinaan, Pak Jokowi udah laporin saya ke polisi. Jadi Pak Jokowi tahu ini bukan hinaan. Presiden. Iya, presiden bilang begitu. Ini bukan hinaan. Lo presidenmu yang bilang begitu. Oke. Saya lanjut ya. Jadi kita memastikan bahwa pemilu ke depan itu harus punya dua aspek. Menimbulkan kembali keadilan supaya tidak banyak orang yang marah, dan memastikan ada oposisi. Hanya itu. Kita minta pada Prabowo, kita minta pada Anies Baswedan, kita minta pada Pak Ganjar supaya ucapkan itu sejak sekarang. Semua presiden mesti pastikan bahwa kita kembali pada prinsip keadilan. Artinya tidak boleh ada akumulasi. Negara harus melakukan distribusi dengan tanda Gini ratio, dengan tanda jumlah stunting. Jadi ucapan itu yang kita mau pegang dari presiden. Siapa presiden yang bisa menjamin bahkan ada kesetaraan pendapatan di Indonesia, supaya rasio antar CEO yang gajinya ratusan miliar dengan buruh yang bisa disewa untuk demonstrasi karena mereka kekurangan pendapatan. Banyak rakyat yang terpaksa menerima amplop untuk marah-marah hanya karena kesalahan ada pada kebijakan, bukan pada si penerima amplop. Jadi saya ingin membantu teman-teman di sini, terutama rakyat Jogja, supaya kita satukan pikiran. Tolak dan usir Rocky Gerung, tolak dan usir pekerja asing yang merampok hak rakyat Jogja. Itu yang benar. Oke, sampai di situ dulu pertanyaan.